Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, al-yawm sanastamir dirasatana fi al-lughat al-arabiyyah. Ma zilna fi al-mawdu' fahmi tarakib. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bahasa Arab, masih berhubungan dengan pemahaman tarkib ya. Oke. Kemarin sudah Bapak jelaskan, sedikit menjelaskan perubahan tasrif fi'il madhi al-mujarrad ya, dari ketika kemasukan dhamir ya, yang merubah pada dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Oke, baik, sekarang kita akan baca catatan yang ada ya pada halaman 20 yang berhubungan dengan tasrif fi'il madhi ini. Yang pertama, tabel di atas merupakan contoh tasrif fi'il madhi ya. Tabel ini semua dari halaman 19 sampai 20 ini contoh tasrif atau perubahan bentuk dari fi'il madhi. Tasrif seperti ini dikenal dengan sebutan tasrif lughawi ya, yaitu perubahan bentuk fi'il madhi ketika digabungkan dengan kata ganti. Secara umum dalam bahasa Arab terdapat 14 kata ganti ya, 6 kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu kata ganti orang ketiga. Kemudian 6 juga kata ganti orang kedua, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian 2 kata ganti orang pertama, yaitu ana, nahnu. Nah, ini merupakan semuanya adalah kata ganti atau dhamir di dalam bahasa Arab. Kemudian fi'il madhi ketika digabungkan dengan kata ganti dhamir secara umum mengalami perubahan bentuk ya, kecuali yang digabungkan dengan kata ganti orang ketiga atau tunggal laki-laki, yaitu huwa. Jadi kalau huwa, dia kata gantinya masih asli, fi'il madhinya masih asli, terdiri dari huruf-huruf asli ya. Maka ketika dia masuk ke dhamir huma, huwa, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, dia baru mengalami perubahan. Seperti di sini dikatakan bentuk perubahannya tampak seperti pada kolom yang terakhir pada tabel di atas ya. Kita lihat pada kolom yang paling akhir yang tulisannya taghyir atau aziyadah. Nah, kita lihat nih yang ada tulisan yang berwarna hijau itu. Nah, kita lihat pada dhamir huwa tidak ada perubahan ya. Kemudian pada dhamir huma sampai akhir ya, kita lihat dia panjang. Kemudian kalau hum, dia ada tambahan waw dan waw sukun dan alif. Kemudian kalau dia hiya, tambahannya perubahannya adalah bentuknya ditambahin ta'nits. Kemudian kalau huma, kemudian dia ta'nits tadi dipanjangkan menjadi fathah. Kemudian hunna tambahan na. Kemudian anta tambahan ta di belakangnya perubahannya. Kemudian antuma, tuma, antum, tum, anti, ti, antuma, antuma. Kemudian antunna, tunna. Kemudian ana, nahnu, perubahannya adalah kalau ana tu, kalau nahnu na, panjang. Nah, itulah perubahan-perubahan bentuk fi'il madhi jika kita kaitkan dengan dhamir atau kata ganti. Kemudian catatan yang kedua, huruf-huruf fi'il madhi pada contoh di atas semuanya terdiri dari huruf asli ya, jadi semuanya ini adalah huruf asli sehingga dia disebut dengan fi'il madhi mujarrad ya, fi'il madhi yang mujarrad, yang belum disambungkan dengan huruf-huruf tambahan ya. Jumlah fi'il madhi pada contoh nomor 1 sampai 6 ya, ini contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di sini. Ini adalah fi'il madhi ya sulasi ya, fi'il madhi sulasi ya, atau yang terdiri dari 3 huruf asli ya. Dengan demikian fi'il tersebut dinamakan fi'il madhi sulasi mujarrad ya. Namanya fi'il madhi sulasi mujarrad. Fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf ya. Kemudian dia masih huruf asli.
Ya, 3 hurufnya ini kataba, kemudian jalasa, dhahaba, sami'a, hasuna, hasiba. Itu semuanya adalah huruf fi'il madhi yang terdiri dari 3 huruf dan masih huruf-huruf asli semuanya. Ya, kemudian sedangkan jumlah huruf fi'il madhi pada contoh nomor 7 terdiri dari 4 huruf asli. Dengan demikian fi'il tersebut dinamakan fi'il madhi rubai mujarrad yang memiliki 1 pola wazan. Oke, tadi yang 1 sampai 6 memiliki 3 pola wazan ya. 3 pola wazan, nanti kita akan bahas tentang timbangan-timbangan daripada timbangan atau pola. Wazan itu adalah pola, bentuk yang sama dari perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ya. Nah, contoh kita lihat di sini. Nah, kalau 1 sampai 6 itu fi'il tsulats mujarrad ya. Fi'il tsulats mujarrad. Fi'il tsulats mujarrad ini memiliki 6 pola. Yang pertama kataba ya. Kataba yaktubu. Ya, misalnya kataba yaktubu. Jadi fa'ala yaf'ulu, dia punya 6 pola. Ada, kalau kataba yaktubu itu polanya berarti fa'ala yaf'ulu, itu pola atau wazan. Dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu itu fi'il mudhari. Nah, kataba yaktubu. Ya, jadi fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Seperti dhahaba yadhhabu. Nah, dhahaba yadhhabu mengikuti pola fa'ala yaf'alu. Kemudian ada lagi pola fa'ula yaf'ulu. Ya. Kita dulu. Fa'ala dulu kita bahas fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'alu, dan fa'ala yaf'ilu ya. Itu pola perubahan dari fi'il madhi ke mudhari. Kalau fa'ala yaf'alu tadi contohnya, fa'ala yaf'ulu tadi contohnya kataba yaktubu. Kemudian fa'ala yaf'alu contohnya dhahaba yadhhabu. Kemudian sedangkan fa'ala yaf'ilu contohnya adalah misalnya fa'ala yaf'ilu daraba yadribu ya. Itu contoh fa'ala yaf'ilu. Kemudian lagi ada contoh kemudian pola yang keempat dari perubahan fi'il madhi ke mudhari itu ada namanya fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu ya. Di sini contohnya ada sami'a yasma'u ya. Sami'a yasma'u itu mengikuti pola fa'ila yaf'alu ya. Sami'a yasma'u. Kemudian juga fa'ila yaf'ilu ya, yaitu contohnya di sini hasiba yahsibu ya. Nah, sedangkan pola yang terakhir dari fi'il madhi tsulats mujarrad yaitu pola yang keenam adalah fa'ula yaf'ulu. Ya, di sini ada contohnya hasuna yahsunu. Ya, jadi tidak cuma itu 6 pola daripada perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari. Nah, sedangkan yang nomor 7 ya, yaitu jalbaba ya. Jalbaba ini adalah fi'il rubai yang terdiri dari 4 huruf asli. Nah, dia hanya memiliki 1 pola. Nah, yaitu fa'lala yufa'lilu, jalbaba yujalbibu ya. Itu pola daripada perubahan fi'ilnya. Baik. Itu catatan 1 dan catatan 2 sudah kita baca semua. Kemudian kita lanjut halaman ke-21. Kita lihat di sini. Sebelumnya di bawah itu ada, lihat al-fi'lul madhi, fi'il madhi al-mudhari, fi'ilul mudhari. Sebelah kirinya ada fi'il mudhari. Ya. Kita lihat perubahan bentuk kalimat ya, kita lihat. Ketika fi'il madhi misalnya qara'tu kitabat tarikh fil usbu'il madhi.
Artinya itu aku membaca, aku telah, ya. Kalau fi'il madhi dia identik kepada ya makna suatu pekerjaan yang telah lampau dikerjakan. Jadi qara'tu berarti bermakna saya telah membaca. Ya, qara'a adalah artinya membaca. Qara'a yaqra'u, ya. Mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Qara'tu kitabat tarikh, aku telah membaca kitab sejarah atau buku sejarah fil usbu'il madhi, pada minggu lalu. Menunjukkan dia itu sudah melakukan kegiatan membaca pada minggu yang lalu. Kemudian fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' maknanya dia ada al-hadir kemudian wal mustaqbal. Al-hadir itu sedang dilaksanakan, atau al-mustaqbal itu akan dilaksanakan. Ya, jadi fi'il mudhari' ini memiliki dua makna kegiatan. Jadi suatu pekerjaan yang dilakukan sedang berlangsung pekerjaan tersebut, atau pekerjaan itu akan dilaksanakan, ya. Sedangkan fi'il madhi tadi maknanya adalah sudah dilaksanakan, ya, pekerjaannya sudah berlangsung. Kita lihat, tatkala kita melihat perubahan bentuk fi'ilnya, lihat dari fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Qara'tu, saya membaca, saya telah membaca. Berarti kalau fi'il mudhari'nya aqra'u, saya aqra'u kitab al-lughatil arabiyyah, saya sedang membaca, ya, buku bahasa Arab. Al-an, sekarang. Diperjelas dengan al-an. Jadi dia menunjukkan dia sedang membaca buku bahasa Arab. Kemudian sedangkan yang menunjukkan makna mustaqbal, sa'aqra'u kitab al-fiqhi fil usbu'il qadim. Saya aqra'u, akan. Jadi kalau ada sa, ya, di depan fi'il mudhari', jadi sa ini salah satu huruf yang masuk kepada fi'il mudhari' yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu belum dilakukan dan akan dilaksanakan. Ya, sa'aqra'u kitab, aku ingin membaca atau aku akan membaca kitab al-fiqh, ya, buku fikih fil usbu'il qadim, pada minggu depan. Ya, atau minggu depan saya akan membaca kitab fikih. Oke, kita lanjutkan. Tadi maaf, ada Bapak skip sebentar tadi. Jadi perubahannya kita lihat lagi. Ya. Tatkala, ya, fi'il madhi fi'il mudhari' itu menunjukkan makna akan dilaksanakan, maka dia biasa menggunakan sa, atau nanti ada saufa. Sa'aqra'u kitab al-fiqhi fil usbu'il qadim. Saya akan membaca kitab fikih pada minggu yang akan datang. Baik, selanjutnya kita lihat contoh pada tabel yang berikutnya. Masih pada bentuk perubahan fi'il madhi ke bentuk fi'il mudhari'. Dhahabtu ilal maktabah bil amsi. Aku sudah pergi ke, ya, artinya dhahabtu berarti saya sudah, ya. Aku sudah pergi ke maktabah, ke perpustakaan bil ams, kemarin. Jadi saya sudah datang atau sudah pergi ke perpustakaan pada hari kemarin. Sedangkan fi'il mudhari'nya adhabu ilal maktabil yaum. Saya pergi ke maktabah hari ini. Nah, berarti dia sudah sedang melaksanakan kegiatan bepergian, ya, dari kelas mungkin ke maktabah, ke perpustakaan. Kemudian al-mustaqbal, sedangkan yang menunjukkan makna akan, sa'adhabu ilal maktabah ghadan. Aku akan pergi ke perpustakaan esok hari. Nah, ini lihat perubahannya, ya. Jadi kalau fi'il mudhari' itu sedang dilaksanakan, biasanya dia hanya menggunakan kalimat fi'il mudhari' aslinya, yaitu
Kalau dhahab itu berarti adhabu, ya. Saya akan pergi. Saya sedang pergi. Jadi sudah sedang dilaksanakan. Tapi kalau fi'il mudhari' tersebut menunjukkan akan, ya, maka dia ditambahin sin tadi, ya, huruf sin. Sa'adhabu. Oke. Baik, contoh selanjutnya. Katabtu darsa qabla sa'ah. Katabtu darsa qabla sa'ah. Katabtu, saya telah menulis pelajaran qabla sa'ah, 1 jam yang lalu. Ya, berarti dia sudah menulisnya. Kemudian aktubu, kalau saya sedang menulis, aktubud darsa kulla yaum. Aku selalu menulis, ya, pelajaran setiap hari. Kemudian mustaqbal menunjukkan fi'il mudhari' makna mustaqbal. Sa'aktubud darsa ba'da sa'ah. Aku akan menulis pelajaran, ya, 1 jam lagi. Ya. Oke. Contoh yang keempat, syaribtu syai fil barihah. Aku sudah minum teh tadi malam, fil barihah. Kemudian fi'il mudhari'nya asyrabul haliba kula sabah. Ya, aku selalu minum, ya. Selalu aku minum kalau pagi-pagi minum susu. Asyrabul haliba, aku selalu minum susu di pagi hari. Sa'ashrabu al-qahwata yaumal ahadil qadim. Aku akan, ya, minum kopi yaumal ahadil qadim, hari Minggu yang akan datang, ya. Oke. Catatan yang kita lihat sekarang. Kalimat-kalimat di atas, ya, yang ada di sini kolom ini, dari halaman 20 sampai 21 ini merupakan contoh kalimat sederhana dalam bahasa Arab dengan pola jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il, yaitu pekerjaan, yaitu susunan kalimat yang diawali dengan fi'il atau kalimat verba. Kemudian jenis fi'il pada contoh-contoh kalimat kolom pertama, yaitu kolom pertama kolom fi'il madhi, merupakan jenis fi'il madhi, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa lampau yang sudah kita laksanakan. Kemudian jenis fi'il pada kalimat-kalimat kolom kedua dan ketiga merupakan jenis fi'il mudhari', yaitu fi'il kata kerja yang menunjukkan perbuatan di masa sekarang, yaitu al-hadir tadi, dan yang akan datang atau al-mustaqbal. Kemudian beberapa kalimat yang menggunakan fi'il madhi biasanya disertai keterangan waktu, ya, biasanya keterangan waktu tadi, ya, seperti bil amsi qabla sa'ah, ya, amsi bil amsi qabla al ams, fil bariha qabla sa'ah qabla usbu', ya, amas kemarin, ya, bil amsi juga sama kemarin, qabla al amas, kemarin lusa, fil bariha semalam, qabla sa'ah 1 jam yang lalu, qabla usbu' seminggu yang lalu, bisanatil madiyah tahun lalu, yaumul ahadil madhi hari minggu lalu, fil usbu'il madhi atau seminggu atau sepekan yang lalu, dan lain sebagainya, ya. Kemudian fi'il mudhari' yang menunjukkan masa sekarang yang sedang dilaksanakan, ya, biasanya disertai keterangan waktu al-an, itu sekarang, al-yawm hari ini, kulla yaum setiap hari, kulla syahr setiap bulan, kulla sanah, ya, setiap tahun, dan sebagainya. Nah, kemudian sedangkan, ya, kita bisa lihat, sedangkan fi'il mudhari' yang menunjukkan masa yang akan datang biasanya disertai dengan keterangan waktu, ghadan, ya, besok, ba'dal ghad, besok lusa, yaumul ahad al-qadim, hari Minggu nanti, ya, hari Minggu yang akan datang, fil usbu'il qadim atau seminggu lagi, ya, ba'da sa'ah 1 jam lagi, fi sanatil qadimah, ya, atau di tahun depan, ya, seperti itu. Nah, bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan masa yang akan datang biasanya didahului kata, nah, biasanya kalau fi'il mudhari' yang menunjukkan masa yang akan dilaksanakan, biasa dia diberikan tanda sin, ya, seperti tadi kan, sa'adhabu
sa'ashrabu, sa'aktubu, sa'aqra'u, ya. Sa'adhabu ilal maktab ghadan, aku akan pergi ke perpustakaan esok hari. Saufa adhhab, atau dengan kalimat saufa. Saufa juga akan. Cuman bedanya kalau sin dan saufa, kalau sin itu biasanya dia menunjukkan perbuatan itu akan segera dilaksanakan. Tapi kalau saufa biasanya akan, tapi waktunya agak lebih lama. Misalnya sa akhdur atau sa ashtarik fil ikhtibar hadhihi sana misalnya. Artinya saya akan mengikuti ujian semester tahun ini, ya, seperti itu. Nah, baik ya, itu ciri-ciri yang membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari yang bermakna hadir dan fi'il mudhari yang bermakna mustaqbal. Baik anak-anak, demikian yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ya, nanti silakan disimak dengan baik, ya. Kemudian boleh kalian coba-coba di sini, ya, kalian menentukan apa saja yang pas untuk isian dari setiap kolom-kolom yang kosong tersebut. Ya, ini misalnya nih di sini Bapak bacakan satu aja, satu baris ke bawah ya. Hajaro, kalau huma hajaro, ro panjang. Hajaru, hiya hajarat, ya. Huma hajarata, hunna hajarna, nanya pendek. Anta hajarta, antuma hajartuma, antum hajartum, anti hajarti, antuma hajartuma, antunna hajartunna, ana hajartu, nahnu hajarna. Silakan kalian teruskan sendiri, ya, boleh kalian coret-coret ya di bukunya dengan pensil saja, ya. Nanti kalau ada perubahan bisa kalian ganti, kalau salah bisa diganti. Baik anak-anak, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.